dalam proses konseling. Konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien. Selain itu, konselor juga bertindak sebagai penasehat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Lanjut ya. Kemudian karakteristik konselor. Karakteristik yang disebutkan Kel Roger, seorang konselor yang berperan sebagai pembantu bagi klien harus memiliki karakteristik yang positif untuk menjamin keefektifannya dalam memberikan penanganan. Dalam hal ini, Latifun membagi dua aspek utama, yaitu yang keahlian dalam keterampilan. Konselor adalah orang yang harus benar-benar mengerti dunia konseling, yang menyelesaikan permasalahan klien dengan tepat. Aspek keahlian dan keterampilan wajib dipenuhi oleh konselor yang efektif. Oke. Selanjutnya, kepribadian konselor. Kepribadian seorang konselor juga turut menentukan keberhasilan proses konseling. Dimensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor sebagai berikut. Pertama, spontanitas. Selanjutnya, fleksibilitas, konsentrasi, keterbukaan, stabil emosi, berkeyakinan dan kemampuan untuk merubah, komitmen pada rasa kemanusiaan, kemauan membantu klien mengubahkan lingkungannya, pengetahuan konselor, totalitas. Lanjut ya. Kemudian karakteristik seorang konselor multikultural. Karakteristik seorang konselor yang berlaku di Indonesia telah diuraikan oleh Willis seperti berikut. Beriman dan bertakwa, menyenangi manusia, komunikator yang terampil dan mendengar yang baik, memiliki ilmu dan wawasan tentang manusia, sosial budaya yang baik dan kompeten, fleksibel, tenang dan sabar, memahami etika profesi, respek, jujur, asli, menghargai dan tidak menilai, empati, memahami, menerima, hangat dan bersahabat. Selanjutnya, fasilitator dan motivator, emosi stabil, pikiran jernih, cepat dan mampu. Yang terakhir, konsisten dan bertanggung jawab. Lanjut. Selanjutnya, objek bimbingan konseling pendidikan Islam multikultural. Bila konselor menjadi subjek bimbingan konseling agama, maka yang berperan sebagai objek bimbingan konseling agama adalah klien, di mana klien adalah pihak yang dibantu dalam menghadapi masalahnya. Willis mendefinisikan klien adalah setiap individu yang diberikan bantuan profesional oleh seorang konselor atas permintaan dirinya atau orang lain. Sedangkan menurut Roger, klien adalah individu yang datang kepada konselor dalam keadaan cemas dan tidak kongruensi. Lanjut deh. Selanjutnya, karakteristik klien. Klien juga memiliki karakteristik menurut Willis. Karakter klien dapat dibagi menjadi klien sukarela. Klien sukarela adalah klien yang datang kepada konselor atas kesadaran diri sendiri karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. Hal ini dapat berupa keinginan untuk memperoleh informasi, mencari penjelasan tentang masalah, dan lain-lain. Selanjutnya, klien terpaksa. Klien terpaksa adalah klien yang datang pada konselor bukan atas kemauannya sendiri, namun atas dorongan teman atau keluarga. Adapun ciri-ciri klien terpaksa sebagai berikut. A. Klien bersifat tertutup. B. Enggan berbicara. C. Curiga terhadap konselor. D. Kurang bersahabat. E. Menoleh secara halus bantuan konselor. Lanjut. Selanjutnya, klien enggan.
atau ini apa ini? Relation klien. Klien enggan adalah klien yang datang pada konselor bukan untuk dibantu, untuk menyelesaikan masalahnya, melainkan senang untuk berbincang-bincang dengan konselor. Ada juga klien enggan yang hanya diam karena tidak suka dibantu masalahnya. Oke, selanjutnya klien bermusuhan. Klien bermusuhan atau menentang merupakan kelanjutan dari klien terpaksa yang bermasalah cukup serius. Ciri-ciri klien ini adalah tertutup, menentang, bermusuhan, dan menolak secara terbuka. Selanjutnya klien krisis. Nah, ini klien krisis merupakan klien yang mendapatkan musibah seperti kematian orang-orang terdekat, kebakaran rumah, dan pemerkosaan. Tugas konselor di sini adalah memberikan bantuan yang dapat membuat klien menjadi stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Ciri-ciri klien ini sebagai berikut. A. Tertutup atau menutup diri dari dunia luar, sangat emosional, tidak berdaya, ada yang mengalami histeris, kurang mampu berpikir rasional, tidak mampu mengurus diri dan keluarga, membutuhkan orang yang dipercaya. Selanjutnya, karakteristik klien yang islami. Yang pertama, klien yang dibantu adalah klien yang beragama Islam dan bersedia dibantu melalui pendekatan yang islami. Yang kedua, klien yang dibantu adalah individu yang sedang mengalami masalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Yang ketiga, klien secara sukarela atau didorong untuk mengikuti proses konseling. Yang keempat, klien adalah seorang yang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya setelah dewasa untuk kehidupan dunia akhirat. Yang kelima, pada dasarnya klien adalah baik karena Allah telah membekali setiap individu dengan potensi berupa fitrah yang suci untuk tunduk pada aturan dan petunjuk Allah. Selanjutnya, yang keenam, ketidaktentraman klien dalam hidupnya umumnya bersumber dari belum dijalankannya ajaran Islam. Selanjutnya, 7, klien yang bermasalah pada hakikatnya orang yang membutuhkan bantuan untuk memfungsikan jasmani. Apa itu, J? Kol ya? Akal. Kol bakal dalam mengendalikan dorongan hawa nafsu. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pak Musri yang telah menjelaskan presentasi maka dari kelompok kami, kelompok 3. Di sini saya membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan, saya mewaktukan 2 pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Ayo, Julia. Moderator. Ya. Baiklah, terima kasih kepada atas kesempatannya untuk saya bertanya ya pada kuliah kita siang ini. Nah, mengenai materi yang dibahas oleh kelompok 3, yang ingin saya tanyakan di sini adalah menurut pemateri ya dari kelompok 3, objek ya, di sini objek itu objek BK pendidikan Islam multikultural itu yang bagaimana? Tadi kan baru klien yang dijelaskan. Jadi yang karena di sini kan ada BK pendidikan Islam multikultural. Jadi kalau klien itu kan artinya umum. Jadi menurut pendapat dari saudara kelompok 3 itu apa yang sebenarnya objek dari itu sendiri?
dari BK Pendidikan Islam Multikultural. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Yulia yang telah menanyakan bagaimana menurut pemateri tentang objek BK Udah? Pendidikan Islam Multikultural. Benar, Ibu Yulia? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi atau saya tampung atau mau kalau tidak ada ditampung akan kami jawab dulu pertanyaannya. Oke, kalau belum mungkin kami akan menjawab pertanyaan dulu. Bagaimana Pak Musri? Ingin menjawab atau saya dulu? Boleh kalau Haji itu aja. Haji Oke. dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yulia yang menanyakan menurut pemateri, ini menurut pemateri ya, objek BK Pendidikan Islam Multikultural. Oke, menurut pemateri, objek dalam BK ini, kalau pertama adalah klien. Itu yang dibahas kami di pemateri. Nah, kalau di sekolah, itu juga bisa juga objek multikultural adalah peserta didik. Ya, seperti kita ketahui bahwa peserta didik kan tidak hanya datang dari suku yang sama, agama yang sama, ataupun bahasa yang sama. Peserta didik bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Dari arti kata klien itu adalah arti umum, ya, umum dari objek dari BK. Itu dari segi umumnya. Nah, ada juga kalau di masyarakat itu yang menjadi objeknya adalah masyarakat. Masyarakat yang mengalami permasalahan multikultural. Nah, jadi kita di masyarakat kita bermacam-macam pemandangan bagaimana agama, ras, suku, dan bahasa. Nah, di situ kita harus bisa sebagai seorang konselor harus memahami bagaimana tipe masyarakat, bagaimana menghadapi tipe suku, bagaimana tipe bahasa. Nah, contoh kita suatu misal tinggal di daerah Medan, ya, kita seorang konselor. Jadi objek kita siapa? Ya, objek kita adalah masyarakat yang ada di Medan. Bagaimana kita memahami watak dari orang Medan yang keras, mungkin tidak bisa berbicara dengan lembut, ya kita harus memahami itu dari objeknya. Itu nama saya. Mungkin dari Pak Musri ada pendapat? Oke, terima kasih moderator. Sedikit saya menambahkan pertanyaan dari Bu Yulia itu objek bimbingan konseling pendidikan Islam multikultural. Ya, ini senada apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, ya Saudara Aji, di mana objek ini adalah tujuan kita melakukan yang namanya konseling ini. Nah, kalau dikaitkan dengan di dunia pendidikan ini ya, ada kata-kata multikultural itu kan yang namanya beragam apa namanya itu, contohnya dari segi bahasa itu kan kita memberikan pelayanan terhadap siswa yang katakanlah berbeda suku atau berbeda daerah itu, apa yang harus kita gunakan, apa yang harus kita siapkan. Yang pertama contohnya fungsi apa yang kita siapkan, yaitu fungsi pemahaman. Nah, kita harus memahami dulu, ini cara bahasanya bagaimana, keras atau lembut atau bagaimana, ini bahasanya bahasa apa, bahasa Jawa, bahasa apa misalnya itu. Kita harus memberikan pemahaman dan kita agar kita apa yang kita lakukan itu tercapai seperti itu. Kemudian di segi pelayanan yang kita gunakan itu ya, contohnya orang ini seorang konselor ini dari Muko-Muko misalnya konselor ini, sedangkan klien ini orang Kepayang misalnya ya. Bagaimana caranya yang harus kita pahami? Yang pertama kita harus melihat dulu kan apa namanya itu, telah kami bahas dari awal, ada konselor yang datang itu secara ikhlas, ada yang klien itu yang datang secara terpaksa itu kan, ada dari dorongan dari kawannya itu. Kita harus memahami intinya, pemahaman yang harus kita lakukan dulu intinya. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Musri. Atau di sini untuk lebih menggambarkan lagi, teman-teman ingin menambahkan, saya persilahkan.
Izin menambahkan. Yuk, silakan siapa? Izin Kak Aris. menambahkan. Kak Aris, saya persilakan. Yuk, silakan. Dengar. Dengar, Kak. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti pertanyaan dari Dekatkan dikit suaranya, Kak. Ada dengeran? menindaklanjuti. Ada. Halo? Halo, ada Jin? Ya, pas Kak. Lanjut. Menindaklanjuti dari pertanyaan Bu Yulia, yaitu objek bengkel Islam multikultural. Baik, kita kaji dulu objeknya. Objek itu tempat bisa. Yang jelas objek itu tempat. Apakah itu bersifat benda hidup ataupun benda mati. Nah, kalau menyikapi dengan bimbingan konsep, objek kajian bimbingan konsep, yaitu upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu pada 4 fungsi pelayanan. Nah, jadi objek kajian bimbingan konsep Islam dan multikultural ini yaitu mengacu pada 4 fungsi. Yang pertama, pelayanan, yaitu fungsi pemahaman, pencegahan. Halo. Yo, lanjut, silakan. Ya. Yang jelas ada 4 fungsi: pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pengembangan. Nah, di sini kita kaitkan lagi dengan metode Islam dan multikultural. Jadi, setelah kita memahami pelayanan bimbingan muslim, kita kaitkan lagi dengan multikultural. Contoh misalnya pemahaman. Nah, jadi kita harus memahami bagaimana latar belakang siswa itu, seperti apa kebudayaannya. Terus kalau seandainya pencegahan, bagaimana kalau kita cara mencegah agar siswa yang memiliki perbedaan budaya, kita mencegahnya seperti apa. Nah, terus pengentasan. Jadi walaupun perbedaan budaya, kita akan paham cara mengentaskan setiap individu yang memiliki perbedaan budaya. Terus pengembangannya. Nah, setelah itu ya kita kembangkan. Walaupun berbeda-beda budaya, kita harus bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa yang beda budaya itu. Satu penekanan bahwa guru BK harus memiliki bisa? Halo, lanjut Kak, lanjut. Guru BK itu satu kemampuan personal guru pendidik, salah satunya adalah berwawasan luas. Nah, jadi kalau seandainya kita berwawasan luas, kita akan memiliki bisa memahami, mencegah, mengentaskan atau mengembangkan potensi yang ada dalam diri klien kita atau konselor kita, sehingga kita tidak ada permasalahan dengan objek bimbingan konseling. Jadi objek kita salah satunya adalah siswa. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Aris yang telah menambahkan. Mungkin ada lagi penambahan Kak Wahyu. Oke, saya persilakan. Terima kasih kesempatannya, saudara-saudara sekalian. Ya. Karena objek dan subjek multikultural ini memang kita harus ada pemahaman yang luar biasa ya. Samping referensi kita terlalu banyak tentang multikultural ini. Namanya objek ini kalau menurut analisa saya pribadi, pertama telah menyangkut ke tingkat sekolah adalah individu, manusia, di sisi pendidik maupun pendidikan. Yang pertama objek kita pertama adalah bisa keluarga, bisa yang kedua adalah masyarakat, ketiga adalah sekolah. Yang jelas inilah
objek dari multikultural ini karena dia bersifat manusia ya, barang hidup. Di dalam konteks ini menurut analisa saya ya, karena sebenarnya di referensi secara eksplisit memang tidak bisa temui, mungkin kawan nemui juga. Jadi yang jelas adalah kalau tingkat sekolah tentunya adalah pendidikan dan siswa pada khususnya. Yang kedua, mengenai subjek dari multikultural ini, yang jelas dia multi ini kan beragam budaya, bisa menyangkut tentang kemiskinan, bisa menyangkut tentang suku, etnis, agama, dan itu menjadi subjek sebuah multikultural yang menjadi acuan kita di sekolah dengan berbagai latar belakang yang ada. Yang jelas pemahaman ini ya mungkin belum bisa bersifat ya, secara umum, tapi yang jelas penjelasan kami tentang objek ini dan subjek ini lebih mengarah kepada tingkatan yang ada di masyarakat. Ya. Yang bisa saya analisa tadi, yang pertama objek tadi bisa lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Nah yang kedua, mengenai subjek ini lebih mengarah pada poin-poin yang ada konsep dari multikultural tadi, bisa sosial budaya, ekonomi, agama, etnis, suku, dan sebagainya. Saya kira inilah menjadi sasaran sebuah objek dan subjek dari lingkup multikultural yang kita pahami secara bersama-sama. Saya kira demikian, kembali pada moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah menambahkan. Oke, saya kasih kesempatan satu lagi, mungkin ingin menambahkan. Atau saya balikkan ke bagaimana Yulia, rasanya sudah banyak cukup gambaran tentang bagaimana objek BK pendidikan Islam multikultural. Itu sudah disampaikan dengan ditambah dengan Pak Haris dan Pak Wahyu, itu sudah menambah banyak gambaran. Mana Yulia? Atau ada teman-teman yang ingin menambahkan satu lagi? Ya. Sudah ya. Oke. Bagaimana Yulia? Sudah? Ya, Pas? jadi dapat dipahami bahwa objek di dalam BK pendidikan Islam multikultural itu sendiri, kalau ini kata Kak Wahyu tadi bisa dari keluarga, kalau di sekolah itu berarti peserta didik, dan di masyarakat juga bisa dimasukkan ke objek BK multikultural. Ya, udah pas sekali itu. Moderator, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yulia. Ya, jadi pertanyaan Ibu Yulia saya anggap selesai. Oke, saya mungkin ada pertanyaan lagi. Saya buka satu pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya? Atau sudah paham? Baiklah, kalau oke, Kak Aris, ada yang ingin bertanya? Ya. Baik, Assalamualaikum. Tidak terdengar, Kak Aris, putus-putus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh, Kak Aris, tidak terdengar, Kak Aris. Atau bisa lewat chat, Kak Aris. Chat Aji. Halo, ya, dengar. Bisa. Bisa ya? Jauh, Kak Aris. Aku harus lagi makan kayaknya. Karis? Oke, berarti Karis lagi mengalami gangguan sinyal. Atau teman-teman yang lain? Bisa satu lagi atau gimana, Ji? Kita kasih kesempatan dengan yang lain dulu yuk. Halo. Oh, ya. Halo. Ya Karis, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai klien yang enggan, terus klien yang bermusuhan, terus apalagi yang satu lagi yang selain sukarela itu, yang tidak sukarela ya. Halo. Halo ya, lanjut Karis. Jadi
bagaimana kita menyikapi selaku konselor apabila kalau seandainya siswa kita yang memiliki perbedaan multikultural, memiliki perbedaan antara ya klien 1 dengan klien 2, apa yang kita harus lakukan apabila ada klien yang enggan konseling dan klien yang lagi bermusuhan, terus satu lagi klien apa tuh? Kan ada yang sukarela, terus yang kedua saya lupa, yang ketiga klien enggan, terus yang keempat klien bermusuhan. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menyadarkan klien yang bermusuhan sama klien yang enggan, terus satu lagi klien yang apa itu. Nah, jadi bagaimana kalau Komakala menjelaskan apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Aris yang menanyakan bagaimana cara kita sebagai seorang konselor menghadapi klien yang enggan, klien yang secara bermusuhan, dan klien yang terpaksa. Ya, oke. Kepada Kak Musri, atau ingin dijawab dulu? Silakan. Pak Musri, silakan atau mau jawab dulu. Halo, Ji. Yuk, silakan. Ya, coba aja ulang lagi, Ji. Pertanyaan Kak Aris, bagaimana kita seorang konselor menghadapi klien yang enggan dan klien yang bermusuhan, Kak? Oke. Musuhan. Oke, terima kasih Kak Aris. Ini kami mencoba menjawab yang menurut kami bagaimana menghadapi klien yang bermusuhan ini. Kalau menurut kami kelompok 3 dari pertanyaan Kak Aris ini, kita kan ada beberapa layanan, bisa kita lihat contohnya di pola 17 itu kan ada yang namanya layanan mediasi. Nah, ini layanan mediasi ini dalam arti ini untuk menyelesaikan suatu masalah klien yang bertikai. Intinya apa? Kita adalah selaku konselor ini sebagai mediasinya. Kita apa namanya itu? Kita panggil itu kan klien yang bermasalah tadi, kita panggil klien bermasalah tadi, kita tanya kan, apa yang terjadi kan, kita gali permasalahannya. Intinya apa? Kita selaku konselor harus mempunyai sikap profesional. Tidak satu klien saja yang kita panggil itu kan, kalau sepihak saja kita manggil nanti kan salah kita. Intinya apa? Dua-duanya kita panggil itu. Kita tanya ini masalahnya di mana, disitulah yang pertama harus kita lakukan, yaitu menggunakan layanan mediasi. Contohnya ini ya, masalah katakanlah dia mengatakan memburu pencemaran nama baik itu kan, misal kata si itu dia mengatakan aku seperti ini gitu, menjelekkan aku. Kita jangan mudah percaya dulu selaku seorang konselor kan. Intinya kita tidak percaya kepada satu pihak. Kita panggil lagi, betul tidak? Kalau itu memang betul apa yang dia ucapkan, kita selaku konselor ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan layanan mediasi. Fungsinya itu fungsi pemahaman. Itu aja. Bidang apa itu? Bidang katakanlah kalau di sekolah itu katakanlah bidang sosial itu. Oke, Ji, itu aja, Ji. Oke, terima kasih kepada Pak Musri. Baik, saya akan menambahkan
ya. Di sini saya Karis, bagaimana cara menghadapi klien yang enggan dan klien yang bermusuhan. Oke, untuk klien yang enggan kita baca dulu. Klien enggan adalah klien yang bukan untuk dibantu atau untuk dibantu menyelesaikan masalahnya, melainkan senang untuk berbincang-bincang dengan konselor. Ada juga klien enggan ini hanya diam-diam karena tidak suka dibantu masalahnya. Ini ada pengertian dari klien enggan. Biasanya klien-klien enggan ini adalah klien-klien yang kadang sering kita ketemui di sekolah itu, ada keluar jam kelas hanya ingin berbicara dengan konselor, hanya menutupi tidak mau ikut jam pelajaran. Itu biasanya terjadi juga. Nah, di sini bagaimana cara kita menghadapi klien semacam ini? Ya, yang pertama apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menyadarkan kekeliruannya. Gitu. Nah, contoh, misalnya kan kekeliruannya bahwa hanya datang ke ruang BK itu hanya ingin tidak ikut jam pelajaran itu atau tidak senang dengan gurunya, mungkin budaya cara ngajar gurunya, mungkin hanya gurunya menggunakan bahasa daerah bisa terjadi, mungkin tidak kenyaman, mungkin ada guru yang multikulturalnya orang memang kepribadian orang keras, mungkin suka marah-marah, mungkin tidak nyamannya hanya datang ke ruang konselor hanya untuk menghilangkan itu untuk jam pelajaran ini. Dan biasanya klien-klien seperti ini, klien yang memang kalau mempunyai masalah itu susah untuk dibantu. Jadi kita harus menyadarkan kekeliruan klien ini. Nah, yang kedua lagi, memberikan kesempatan agar klien dibimbing oleh konselor atau lawan bicara lain. Nah, bisa di sini klien yang enggan ini, kalau memang dia mempunyai masalah, yang tidak memanfaatkan atau tidak suka untuk jam pelajaran, itu kita bisa menggunakan teman tutor, teman sebayanya, ya itu bisa. Kita bisa juga melakukan layanan konseling perorangan, ya. Oke, itu melalui klien yang enggan. Yang kedua adalah klien yang bermusuhan atau menentang, ya, atau menentang. Ini kita lihat ciri-cirinya, klien ini adalah klien yang sifatnya tertutup, ya, menentang, ya, menolak, bermusuhan dan menolak secara terbuka, ya. Biasanya klien-klien ini sering kita ketemu itu di sekolah-sekolah atau di luar-luar, klien yang memang tidak ingin membicarakan masalahnya kepada kita, walaupun sudah kita menggunakan teknik apapun, kadang si klien ini memang tidak mau, ya. Dia tidak mau, orang-orang yang tertutup, tidak mau membicarakan apa yang dia alami. Kadang kita tanya, ada masalah? Ya, saya ada punya masalah. Ya, Kak, apa permasalahannya, bisa saya bantu? Ya, enggan membicarakan. Ya, bagaimana cara kita menghadapi klien yang ini? Ya, kita yang pertamanya sebagai seorang konselor ya harus ramah, ya, ramah dulu kepada seorang klien ini, bersahabat, ya kita bersahabat dengan dia. Biasanya orang-orang kini kalau memang ya tidak, klien seperti ini kalau dia tidak ingin membicarakan atau tidak bersahabat, dia tidak akan membicarakannya. Oke, yang kedua kita harus empati. Ya, kita harus empati terhadap klien kita. Ya, yang kedua ada toleransi terhadap perilaku klien yang tampak. Ya, kita harus toleransi menurut klien. Bagaimana dia tidak mau membicarakan, ya, bagaimana menentang apa permasalahannya atau bermusuhan, ya. Kadang ada juga yang bermusuhan, apa yang terjadi tadi, ya tidak mau ingin membicarakan, ya. Yang kedua adalah meningkatkan kesabaran, ya. Kita sebagai seorang konselor ya harus bersabar ya menghadapi klien yang seperti ini. Oke. Menanti saatnya tepat untuk berbicara sesuai bahasa tubuh klien. Nah, ini harus kita pahami, ya. Kita harus menanti apa bahasa gerak-gerik atau raut wajah dari bahasa tubuh klien. Biasanya orang-orang seperti ini tertutup, ya. Kita contohkan tertutup. Tertutup intinya si klien ini tidak ingin berbicarakan, ya. Dia ingin, tidak mau, ya. Tapi dengan bahasa tubuhnya kita bisa tahu bahwa klien ini mengalami sebuah permasalahan yang berat. Oke, selanjutnya memahami keinginan klien yang tidak mau dibimbing. Nah, ini kadang terjadi, banyak terjadi ini, ya, klien yang tidak ingin mau dibimbing. Pada kadang klien ini sudah fatal, ya, perlu kita bina, tapi
klien ini tidak menyadari, ya, tidak menyadari, dia juga tidak mau dibimbing. Oke, yang selanjutnya mengajak, mengosisikan atau kontrak waktu dan penjelasan. Ya, kita untuk menghadapi klien yang ini ya harus kita mengatur waktu, ya, atau bila perlu kita membuat sebuah kontrak. Misalnya siapa kita, bagaimana kita untuk pertemuan konseling selanjutnya, apa kita bisa dilakukan di tanggal, saya kasih contoh misalnya tanggal 30 November, saya contoh jam sekian ke ruangan saya, bisa, ya kita harus membuat sebuah kontrak, ya, untuk melakukan penjelasan konseling. Karena klien-klien ini hanya kita harus membutuhkan, ya, kita harus mengatasi masalah. Nah, tergantungnya terbalik-balik lagi kepada kliennya, ya, karena di dalam konseling, ya, yang mengetaskan masalah, yang ingin mengetaskan masalah itu balik-balik ke klien sendiri. Ya, kita tidak bisa kamu harus berubah sekarang A, ya. Kalau kliennya tidak mau, ya tidak bisa kita rubah. Ya, tapi kita harus berusaha sebagai seorang konselor, harus bersabar, ya, untuk menghadapi klien itu. Itu mungkin dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi untuk menambah wawasan kita. Saya persilahkan. Oke ya, saya coba ini ya. Halo. Oh, silakan Pak Wahyu. Oke ya. Yang disampaikan oleh saudara tadi itu sifatnya memang aplikatif di lapangan. Ya. Pengalaman kami di lapangan, ya. Pengalaman kami di lapangan, ya. Terutama yang siswa yang enggan bicara. Ya. Terutama yang kami lakukan di sekolah. Ya. Saya tentunya tidak menitik beratkan pada siswa yang bermasalah. Ya. Jadi siswa-siswa yang tidak masalah pun kadang-kadang kita panggil, ya. Termasuk siswa prestasi, termasuk siswa-siswa yang ya dianggap kita mungkin ya lembaran hitam mungkin kan. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan dari siswa itu, siswa prestasi, siswa yang biasa-biasa kita panggil. Jadi ketika yang anak-anak ini kita panggil, saya yakin dia akan terbuka. Nah selama ini kan kita sekolah kan khusus hanya manggil-manggil siswa yang bermasalah. Ya, bermasalah. Coba di lapangan nanti, sekolah nanti, ya, kalau bisa sekolah itu dipanggil dengan cara bergiliran. Ya. Mungkin hari ini kita panggil yang ranking 1, ranking 2, atau mungkin yang sedang. Tapi kalau kita di sekolah cuma mengandalkan yang ini, yang bermasalah, itu bukan berarti kita mengelak. Ya. Nah kebiasaan ini yang lain saya panggil. Ya. Pertama saya bahas tentang karir. Ya. Memang kalau tidak biasa dipanggil, ketika dipanggil memang kaget. Saya ini masalahnya apa Pak? Saya ini tidak ada ini Pak, tidak ada bikin onar Pak di sekolah. Itu yang terkonsep pada siswa kita saat ini. Ketika di kelas 12, ketika dia di SMP sampai SMA, kalau nggak ada BK bisa takut. Nah, tapi saya di sekolah, ya, itu siswa prestasi saya panggil juga. Nah, ketika di awal dipanggil dia kaget, kenapa Pak dipanggil Pak? Ya kita bicara yang ini ya, yang realistis saja. Kita sampaikan, ketika kita sampai yang prestasi kita panggil, kita sampaikan. Kayak anak tadi, yang prestasi tadi, kita BK ini tidak mengurus hanya yang anak persoalan saja. Sehingga yang apa kita sampaikan ini nanti akan merembes ke kawan-kawan. Nah, rupanya yang dipanggil BK ini bukan hanya yang bermasalah. Dan itu perlu dibangun. Yang kedua, nah kita sambil jalan ya bolehlah ngobrol dengan anak sambil duduk. Ya, segera tidak harus terpaku di ruangan kelas. Ya. Di ruangan ini, di ruang apa, di ruang BK. Jadi sambil duduk, sambil jalan. Kita bolehlah ngobrol sambil ini. Saya yakin membangun sebuah kepercayaan itu memang harus dari awal. Ya. Karena cap anak dari SMP itu seperti itu. Dan itu tidak bisa kita hindari. Nah, untuk siasat itu ya, coba kita bikin layanan konsultasi ya. Hari ini kita panggil siswa yang ini, siswa ini. Saya yakin itu akan berkurang. Yang enggan tadi karena dia ini tadi ya tahu BK selama ini ya seperti itu. Nah yang kedua untuk yang bermusuhan ya. Selama ini anak sekolah tanyalah ketika bermusuhan kita pasti ya manggil orang tua kan gitu. Tidak, saya sampaikan ke anak ya, saya tidak akan memanggil orang tua selagi kalian bisa diajak ya baikkan lagi lah bahasanya kan. Selama ini kan tidak kita panggil kan, kita panggil orang tuanya kan.
Selagi itu belum prinsip, masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, kita nggak perlu panggil orang tua. Soal itu memang udah prinsip, itu perlu sampaikan. Dan inilah salah satu ketakutan siswa di sekolah. Ya, dikit panggil orang tua, ya. Kecuali memang ya ada hal tertentu memang ya, sudah luar biasa, mungkin kita perlu nama orang tua. Dan ini yang perlu dibangun di sekolah. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan itu yang terbiasa kita laksanakan, yakinlah ya kita agak kesulitan untuk menghadapi itu dimanapun. Nah yang selanjutnya, usahakan kita ini masuk kelas ya, walaupun hanya tidak rutin, ya. Walaupun tidak rutin seperti guru mata pelajaran, ya. Boleh kita minta jam guru, ya. Boleh kita ada jam ini yang bisa kita manfaatkan. Itu untuk membangun komunikasi dengan siswa. Karena dogma mereka selama ini ya seperti itu, guru BK kalau dipanggil BK itu kasus, tambah lagi pakai surat panggilan terhadap orang tua. Nah itu kalau tidak belum prinsip, ya menurut saya usah dilakukan dulu. Gitu. Jadi konseling itu yang bisa dilaksanakan di mana saja, ya, sambil duduk, ya. sambil menjawab, ya, tidur juga, masuk kelas ya kita sampaikan bahwa BK tidak hanya ngurus itu dan tidak harus memanggil orang tua. Kalau kita menyampaikan konsep pada siswa, saya yakin dia akan terbuka. Lambat laun, ya, pasti akan terbuka. Nah, alhamdulillah ini itu pasti kita hadapi. Suka nggak suka, sadar-sadar kita hadapi. Kalau di awal kita ngomong udah manggil orang tua, sudah. Kecuali tidak prinsip, ya. Misalnya, ya mungkin ada kriminal, dan dia sedang bolos, sudah dia tidak masuk hari ini, sekali ini, dia terlalu dini kita menyampaikan itu. Nah, ini yang perlu sampaikan pada siswa. Saya yakin ya, anak-anak bisa. Ya. Coba tanya anak-anak yang baru masuk, pasti dia, kalau lihat BK, ya ada guru BK nih. Nah, itu yang perlu dibangun di sekolah, ya. Di sekolah, karena mau tak mau juga, ya, dimanapun, ya, nanti sambil jalan, semua tadi, sambil duduk, ya, anak, ya. Saya sudah sering ya, biasanya sambil ini ya saya panggil ini. Walaupun dia tidak ada persoalan, saya panggil. Kadang anak yang bermasalah kemarin, ya, semua lagi saya panggil. Ya, sederhana aja tanya, gimana kondisi sekarang? Baik Pak. Dengan dia kita mulai perhatian tuh ya luar biasa bagi mereka kan. Tidak ya, seperti apa BK tidak seperti selama ini. Karena saya sadar juga selama saya laksanakan ini ada yang keliru juga, ada yang salah juga. Kenapa anak-anak takut ini ya? Dan pengalaman yang kemarin ya di kelas 3 yang kemarin ya, itu pernah saya panggil anak ranking 1 ya. Karena di kelas 10 11 tidak pernah dipanggil. Ketika dipanggil itu takut, nangis. Jadi masalahnya apa Pak? Kita sampaikan ke kelas 3 sampaikan kita manggil ini bukan untuk yang kasus anak. Ya, ngobrol aja, ngobrol tentang karir, karena kalian udah kelas 3, baru dia mulai ini. Ketika Pak selama ini Pak, manggilan anak yang tua tidak. Itu yang kita sampaikan itu nanti akan sampai oleh secara terbuka dengan anak ini manggil. Bisa dipanggil lagi. Bisa dilakukan ya, bisa lakukan. Ya, kelas 10, 11, 12 ya. Hari ini kita coba panggil anak ranking 1. Kalau dia biasa dipanggil, saya yakin awal-awal dia kaget. Nah, cuman itulah menjadi tolak ukur kita untuk melaksanakan biar BK ini terima oleh siswa di sekolah. Saya kira demikian ya. Kembali pada moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Hayul sudah menambahkan. Atau teman-teman lain yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Kita balikkan ke Kak Haris. Bagaimana Kak Haris? Terima kasih. Ya, terdengar Kak? Halo, Assalamualaikum. Ya, dengar nih? Oke, mantap Kak. Yuk. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada pemateri dan penambah yang telah memberikan masukan. Alhamdulillah saya paham sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada
yang penanya, berarti pertanyaan Karis yang menanyakan tentang bagaimana cara menghadapi klien yang enggan dan bermusuhan, saya anggap selesai. Ya, kita hanya menampung 2 pertanyaan saja pada hari ini ya. Jadi untuk kesempatan lebih lanjut, nanti akan kita berbicarakan di lain waktu, karena sangat menarik ya pertanyaan mengenai tentang konselor dan si klien ya. Ini cukup menarik ya, bagaimana kita seorang konselor ya harus benar-benar berekstra, atau kita juga seorang konselor harus TBM dan TBI ya. Kita harus sebagai seorang konselor TBM TBI. Oke, baiklah. Itulah presentasi dari kelompok kami ya. Dari hasil kelompok kami dapat saya simpulkan bahwa subjek dari BK Pendidikan Islam Multikultural itu adalah seorang konselor ya. Sedangkan objeknya itu adalah klien ya. Sudah ditambahkan lagi dengan oleh Pak Wahyu tadi, ada masyarakat, sekolah, dan lingkungan ya. Keluarga. Ya, selesai itu. Baiklah, saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menambah wawasan dan ilmu kepada saya. Saya selaku moderator mungkin tadi terdapat kesalahan dan mungkin ada yang ingin bertanya belum dikasih kesempatan dan nanti akan kita bahas di lain waktu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke koordinator kelas, Pak Haris. Terima kasih kepada Suara Kak, nggak dengar. Cek. Mantap. Cek. Sudah bisa. Nah, pas. Terima kasih kepada Pemakala yang telah mempresentasikan hasil PPT-nya. Semoga apa yang disampaikan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada tambahan dari kawan-kawan atau dari mahasiswa yang lain, kami silakan sebelum kita tutup perkuliahan pada siang hari ini. Pas. Kak Wahyu, Bu Abdul Mayani. Sebentar ya. Loh. Ya, Putus-putus Kak suaranya. ya putus ya. Halo. Ya silakan Kak. Ini kan tugas sudah kelompok 3 ya. Ya. 2-3 sudah ya. Sekianlah perkuliahan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada saat ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu dan kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Saya selaku koordinator kelas, apabila ada salah saya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Marilah kita tutup perkuliahan pada pagi menjelang siang ini dengan lafaz alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.